Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita para hamba. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita agar kita selalu dalam bimbingan Allah dan Rasulnya, senantiasa kita di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sampai akhir hidup kita, sehingga ditutuplah hidup kita dengan kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Tema bahasan kita adalah tentang amalan dengan sejuta pahala. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, orang beriman pasti tertarik dengan hal-hal seperti ini. Karena memang tuntutan keimanannya adalah dia menginginkan kebaikan-kebaikan. Bukan hanya dalam kehidupan yang sementara yaitu dunia, bahkan dia menginginkan kebaikan-kebaikan juga ya dalam kehidupan yang kekal abadi selamanya, yaitu akhirat. Karena itu keyakinannya, kehidupan ini akan berakhir dan menuju akhirat. Dan itu menunjukkan kecerdasan sebagai seorang manusia, hamba, yang tentunya memilih untuk dirinya kebaikan-kebaikan tersebut. Dan oleh karenanya maka dia pun berlomba-lomba dalam kebaikan, sebagaimana memang Allah tabaraka wa ta'ala perintahkan untuk kita melakukan perlombaan dalam kebaikan. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Amalan dengan sejuta pahala. Seolah-olah di sini ada muatan komersil. Dengan beramal dapat kompensasi berupa pahala, bahkan ini sejuta pahala. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, memang benar ya. Jadi ini komersil, hanya saja kita komersilnya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para ulama ketika mereka mendapatkan
hadis tentang larangan untuk berjual beli di masjid, maka mereka mengatakan, kenapa dilarang? Karena masjid itu adalah pasar akhirat. Dan pasar dunia bukan di masjid. Paham ya? Memang seperti itu. Nah, kita dengan Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya kita melakukan jual beli. Mana dalil yang menunjukkan hal itu? Banyak sebenarnya. Seperti contohnya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 207. Allah katakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Wallahu raufum bil ibad. Di antara manusia itu ada yang yashri dari kata ishtara, ya, yaitu berjual beli, yaitu menjual dirinya ibtigha'a mardatillah, dalam rangka untuk mencari, ya, keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah itu Maha penyantun terhadap hamba-hambanya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Demikian ya, kita kepada Allah Subhanahu wa taala memang berjual beli para hamba Allah, ya. Dalam ayat yang lain, contohnya dalam surah At-Taubah ayat 111. Allah katakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Lihat, ya. Sesungguhnya Allah tabaraka wa taala membeli dari orang-orang mukmin itu diri mereka dan harta mereka. Apa balasannya? Apa kompensasinya? Bahwasanya mereka itu mendapatkan surga. Nah, jadi diri orang beriman, kita ini, diri kita dan harta kita itu dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kompensasinya sebagai timbal baliknya, ya, itu adalah surga. Namun perlu kita ketahui sesungguhnya harta dan diri kita ini tidak bisa untuk membeli surga. Tapi dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah mau menjual surga itu kepada kita. Ya. Karena sesungguhnya bukanlah setara antara amalan yang kita lakukan dengan diri kita dan harta kita itu, ya, itu setara dengan surga, tidak. Tapi sesungguhnya kita mengamalkan atau melakukan sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah ridho, rela untuk membalasnya, untuk memberikan kompensasinya berupa surga. Ya. Jadi jangan dikira bahwasanya kalau kita sudah beramal, dapatkan dalil bahwasanya kalau kita beramal dengan sebuah amalan terus ada balasan surga kayak tadi, ya, surah At-Taubah ayat 111 ini. Nanti kita kira bahwasanya kita itu bisa membeli surga dengan amalan kita. Ya, jangan sampai kita berpikir begitu, enggak. Ya. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam hadis qudsi, Allah taala berfirman dalam hadis qudsi, ya. A'dadtu li'ibadiyas salihina ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbil bashar. Sesungguhnya aku persiapkan bagi hamba-hambaku yang saleh, yang tentunya mengamalkan amal-amal soleh. Yang amal soleh inilah yang membuat Allah ridho. Ya, aku sediakan untuk hamba-hamba yang soleh tersebut, yaitu balasan surga yang tak pernah dilihat oleh mata, nggak pernah didengar oleh telinga, nggak pernah terbetik dalam dada manusia. Ini nggak bisa kalau gitu dibayar pakai harta, nggak bisa juga kita bayar dengan amalan kita, nggak bisa. Ya. Tapi karena keridhaan Allah Subhanahu wa taala, makanya dalam hadis yang lain kan ada disebutkan, ya, tidak ada seseorang itu masuk surga karena amalannya. Pernah dengar hadis itu? Pernah dengar ya? Bahwasanya tidak ada, ya, seseorang itu masuk surga karena amalannya. Ya. Tapi yang membuat bisa masuk surga itu karena kasih sayang Allah, rahmat Allah. Dalam hadis yang sahih, hadis yang dikeluarkan
oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, juga Imam Bukhari ya, dalam kedua kitab sahih mereka. Rasulullah pernah bersabda begini, saddidu wa qaribu. Saddidu, berusahalah untuk sadid, yaitu lurus. Wa qaribu, dan mendekat kepada kebenaran, mendekat kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa abshiru, dan bergembiralah, berbahagialah. Fa innahu la yudkhilul jannata ahadan amaluhu. Sesungguhnya tidak ada yang bisa masuk surga seorang pun karena amalannya. Tidak ada seseorang yang amalannya memasukkan dia ke dalam surga, tidak ada. Maka para sahabat pun, karena ini bentuknya umum, kaidah bahasa Arab itu begini bunyinya, ya, alismun nakiratu fi siyaqi an-nafyi yufidul umum. Isim nakiro dalam konteks dia penafian itu memberikan faedah keumuman. Di sini ada kalimat ahadan, siapapun, seorang pun, itu nggak bisa dimasukkan ke dalam surga, itu amalannya yang memasukkan ke dalam surga. Mereka memahami berarti semuanya. Makanya mereka langsung bertanya, wala anta ya Rasulullah? Tidak juga anda wahai Rasulullah? Gitu pertanyaannya. Nah itu menunjukkan kaidah itu memang begitu. Makanya Rasulullah, para sahabat yang mereka juga itu masa-masa keemasan ya, bahasa ya. Maka para sahabat bertanya seperti itu. Tidak juga anda wahai Rasulullah? Maka Rasul mengatakan wala ana. Tidak juga aku. Ya. Illa an yataghammadani Allahu minhu birahmatin. Melainkan Allah ya memberikan kepadaku darinya dengan kerahmatannya. Seperti itu. Jadi maksudnya kita masuk surga itu karena rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, bukan amal. Ya, bukan amal kita. Loh, tapi kalau ada motivasi untuk beramal kemudian nanti balasannya surga. Nah, di sini dia kita harus pahami bahwasanya ya seseorang itu bisa beramal itu karena kasih sayang Allah juga kepada dia. Betul enggak? Karena Allah mampu untuk membiarkan hamba tersebut untuk dia terus dia dikuasai oleh hawa nafsunya yang mengarahkan kepada keburukan dan dikuasai oleh syaitan yang mengajaknya kepada keburukan. Bisa. Ya Allah tolong. Makanya kita itu dianjurkan untuk berdoa setelah sholat. Apa itu? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah aku minta, ya Allah bantulah aku, tolonglah aku. A'inni ala dzikrika, tolonglah aku untuk mengingatmu. Wa syukrika, bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatika, dan bagusnya ibadah kepadamu. Jadi kita bisa beribadah, kita bisa taat, kita bisa beramal itu karena bantuan dan pertolongan Allah. Kasih sayang Allah, paham nggak? Tapi amalan kita ini tidak bisa kita ini apa? Membeli surga, nggak bisa. Jadi jangan sombong ketika kita mungkin bisa beramal dengan sebuah amalan, ya. Ini supaya kita juga ini jangan sombong, jangan ujub. Kenapa? Kita bisa baik seperti ini karena pertolongan Allah dan itu kasih sayang Allah. Lalu karena kita melakukan sebuah hal, amalan yang diridhoi oleh Allah dengan keridhaan Allah pula lah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan surga gitu. Paham nggak? Beginilah buat orang itu nggak akan sombong dan ujub terhadap kebaikan-kebaikan yang ada pada dirinya. Demikian para hamba Allah. Sampai sini cukup dulu ya untuk ini. Soalnya kita mau masuk ke hadis yang sedang mau kita bahas. Yang tadi apa? Amalan dengan 1 juta pahala. Bisa dipahami? Bukan itu pembahasannya, itu cuma sepil doang aja itu ya. Itu pembahasan yang muqaddimah kalau bahasa kita. Karena kita memang kan termotivasi dengan hal tersebut. Ya kan? Nah, karena memang begitu, kita ketika diberikan motivasi kalau begini, kamu lakukan begini, kamu dapat itu, memang begitu. Ya, jiwa kita manusia ini suka yang begitu. Karena kita di dalam kehidupan dunia juga berbisnis kan. Kalau kita keluarkan sekian, kita dapat apa? Kan gitu kan? Aku buat begini, aku dapat apa? Kan gitu. Ya sama Allah pun gitu juga. Ya karena Allah tahu ciptaan ini begini gitu loh. Baik ya.
Cuma kita jangan merasa ketika kita sudah beramal kita bisa membeli apa? Surga. Enggak. Kita sedang mengusahakan keridhaan Allah. Kita sedang mengusahakan apa? Kerahmatan Allah. Ini keikhlasan namanya. Paham enggak? Jadi kita itu kalau beramal sedang mengharapkan keridhaan Allah. Kalau mengharapkan surga boleh enggak? Ya boleh, tidak masalah. Cuma jangan dikira bahwasanya amalan kita bisa membeli surga. Itu enggak apple to apple, apa namanya? Apple. Coba ulangi apa? Apple to apple. Bukan apple to apple gitu loh. Paham nggak? Jangan dikira apple to apple. Ini tomat sama itu pun busuk. Bukan apple lagi ya. Ini yang luar biasa para hamba Allah. Ya. Jadi memang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sampai pun ketika ada seorang hamba Allah yang tak punya amalan, ya, itu bisa Allah masukkan ke dalam surganya dengan sebab sebuah hal yang membuat Allah ridho kepadanya, yaitu dia pernah ucapkan la ilaha illallah. Paham tuh? Nah, itu di situ pembahasan tentang apa? Keutamaan tauhid. Kan gitu. Baik, kita masuk ke hadisnya ya. Nanti panjang kali ini, waktunya udah dekat. Udah ustadznya datang yang telat. Nah, ngalor ngidul lagi datang apa namanya bahasannya. Tapi ya begitu, itu muqaddimah sebenarnya. Terus intinya pendek pula itu. Yang dibahas ini adalah hadis yang para ulama berbeda pendapat tentang kesohihannya. Kalau pribadi hadisnya condong kepada sahih karena ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahih Ibnu Majah. Jadi ini hadisnya ya disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam ya Sahih Ibnu Majah. Memang hadisnya dikeluarkan oleh Ibnu Majah, derajatnya hasan ya. Hadisnya adalah an Salimin ibni Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhu an abihi an jaddihi, dari Salim ibnu Abdullah ibni Umar, dari ayahnya yaitu Abdullah ibnu Umar, dari kakeknya Umar. Nah, berarti ini hadis seperti ini termasuk hadis yang luar biasa karena ini ternyata dari jalur keluarga ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, man qala hina yadkhulus suqa, siapa saja membaca ketika masuk pasar. Nah, ini masuk pasar nih. Sebenarnya bukan masuk pasarnya, tapi ketika bacaannya itu amalannya. Coba bayangkan dalam satu hadis yang lain, itu pasar itu sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham tidak? Pasar itu dibenci oleh Allah, tempat yang dibenci. Karena di situ banyak sekali potensi munculnya dosa. Dan setan banyak di situ. Ya. Yang untuk mengajak kepada penipuan, kebohongan, kedustaan, ya, riba, dan seterusnya, sumpah palsu dan seterusnya. Ya. Ini tempat yang luar biasa ini, pasar ini. Tapi ketika mampu untuk mengingat Allah di kondisi seperti ini, maka Allah kasih kompensasi lewat lisan Rasulullah. Apa katanya? Kata Rasulullah SAW, siapa saja yang membaca ketika masuk pasar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khairu kulluhu wa huwa ala kulli syai'in qadiru. Siapa yang bisa ngulangi? Dapat minuman gratis. Di situ pun ada. Bisa? Coba. Hah? Barakallahu fi, Masya Allah ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah satu-satunya, dia tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu, bagi dia kerajaan dan bagi dia, milik dia segala pujian. Yuhyi wa yumitu, dia menghidupkan dan mematikan. Wa huwa hayyun la yamutu, dan dia adalah zat yang maha hidup, tak pernah mati, tak akan bisa mati, gak pernah mati. Biyadihil khairu kulluhu, di tangannya lah semua kebaikan itu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia berkuasa atas segala sesuatu. Baca ini ketika masuk
pasar, kataballahu lahu alfi hasanatin. Allah catatkan untuk dia alfi. Alfun apa? Alfun itu berapa? 1000. Disebutkan dengan bentuk 2, alfin. Maka ini bentuknya idhofah. Dalam bahasa Arab begini itu maksudnya kali dia. Alfin berarti nolnya ada 3, karena 1000 berapa itu? 1.000.000. Nah gitu deh. Itu orang Arab ngomong begitu deh. Alfi. Ya, alfi hasanatin. Allah catat untuk dia 1.000.000 kebaikan. Wa maha anhu alfi sayyi'atin, dan Allah hapus darinya 1.000.000 keburukan. Wa banalahu baitan fil jannati, dan Allah bangunkan untuk dia satu rumah di surga. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunannya dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam Sahih Ibnu Majah. Baik ya. Nah, kalau gitu sering-sering ke pasar terus baca ini gitu. Ya ke pasar itu kan, jadi maksudnya gini, kalau membahas satu masalah itu coba dihadirkan semua dalil-dalilnya, jangan namanya parsial, nanti sial. Ya, karena kalau memahami sebagian dari agama itu sial dia nanti, salah terus kan gitu. Nah jadi kalau kita gabungkan antara hadis yang berbicara tentang Allah membenci tempat yang namanya pasar itu, lalu dengan hadis ini, maka maksudnya ketika masuk pasar dalam kondisi memang berkebutuhan, butuh dengan pasar, ya maka baru baca baca doa ini, gitu. Amalkan hadis ini, ya. Dan sampai-sampai memang ada sebagian ulama yang sengaja ada memang yang begini, ya. Dia ketika dia jarang ke pasar, maka dia sengaja masuk pasar untuk sekedar baca doa ini terus dia pergi. Ada yang gitu. Ya. Apa tadi balasannya? Koleksi 1.000.000 pahala, kemudian pemupusan 1.000.000 kesalahan, kemudian satu rumah di surga. Masya Allah. Kok gampang banget sih? Lawang kalau kita mau dapat sebuah rumah di surga terkait dengan masjid, itu kita harus infak kan untuk masjid itu. Bangun masjid, nah gitu. Seberapapun yang kita keluarkan. Loh ini sekedar masuk pasar, nggak ada yang dibeli pun ternyata bisa dapat satu rumah di surga. Nah di sini dia. Kenapa? Karena ketika kita butuh dengan pasar, karena manusia ini nggak akan bisa dia memenuhi kebutuhan dari dirinya sendiri, karena dia makhluk sosial, paham ya? Dia tidak akan bisa mendapatkan barang-barang yang tidak ada pada dirinya, sementara ada pada saudaranya, ya. Dia hadirkan itu dari dirinya, tidak bisa. Maka dia harus mendapatkan barang tersebut dengan cara dia membelinya. Dan tempat yang paling komplit untuk hal tersebut adalah pasar itu. Maka dia datang karena kebutuhan. Dah sementara pasar itu tempat yang bisa membuat orang sesat. Tapi ketika itu orang itu ingat kepada Allah Sang Pencipta. Potensi di tempat itu dia jatuh kepada dosa dan kesalahan. Betul enggak? Apalagi pasar Indonesia ini, kata orang pajak. Pajak ya. Di pasar itu ada pajak. Ada ya, kena pajak orang di situ ya. Terus apa korelasinya pasar sama pajak? Enggak tahu lah ya, pokoknya begitulah kan orang Medan gitu ya. Pokoknya tempat jualan. Nah, itulah pasar maksudnya. Bukan pasar itu jalan raya. Ini lain lagi pula ini orang Medan nih. Suk itu apa? Tempat jualan. Nah, ini jangan salah ya, nanti salah pula ini. Orang Medan ini memang kebalik-balik dia. Ya. Kereta nggak ada relnya, kereta katanya. Ya. Jadi pasar ini maksudnya adalah tempat jualan untuk memenuhi, untuk dia mendapatkan apa yang dibutuhkan. Di tempat itu dia potensi sesat dan berdosa, apalagi di Indonesia. Khususnya mungkin tempat-tempat yang itu lebih lebih orangnya lebih lebih banyak suku dan bangsa di situ. Maka tentu banyak orang dengan berbagai tipe orang
Ya kalau di Medan saja ini ada orang-orang Masya Allah, kalau di pasar itu entah apa-apa yang dipakainya kan gitu ya. Ke situ saja bisa berdosa orang, kan betul kan? Ya. Pasar saat ini. Bertambahlah dia potensi untuk berdosa di pasar itu. Contohnya mall atau pajak-pajak itu kan gitu ya. Nah itu potensi besar dosa walaupun belum bertransaksi. Karena melihat lawan jenis yang luar biasa. Kan gitu ya. Belum lagi yang ini dosa-dosa klasik dulu. Apa itu? Dusta, bohong, nipu, ya kan? Menyembunyikan cacat pada barang, bersumpah palsu, atau banyak bersumpah, jual nama Allah dengan mudah, murah gitu untuk lariskan dagangannya dan seterusnya kan gitu. Itu dosa klasik kalau di pasar. Kalau sekarang nambah, khususnya di Indonesia atau tempat yang lain. Ya. Nah, kalau perempuan cuci mata nengok barang-barang dan harga, kalau laki-laki cuci mata nengok lawan jenisnya. Na'udzubillah min dzalik. Nah begitu, jadi luar biasa ini. Nah dalam kondisi seperti itu, dia bisa ingat Allah, makanya wajar dikasih keutamaan apa? Penghapusan 1.000.000 dosa, pahala 1.000.000 koleksi pahala, kemudian ya 1 rumah di surga. Wajarlah. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan, kok hadisnya kayaknya apa? Sekedar masuk pasar baca ini masuk ke dalam bisa dapat apa? Keutamaan yang besar ini. Ada yang begitu. Makanya sebagian mendhaifkan dari sisi matan namanya. Ada dari sisi sanad, kemudian ada yang dari sisi matan. Tapi wallahu ta'ala alam, penjelasan tadi kita menunjukkan bahwasanya dari sisi matan pun masih bisa diterima hadis ini. Apalagi dari sisi ya sanadnya ya Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala itu menghasankan demikian. Dan belum ada kesempatan untuk soal jawab, sudah masuk salat asar. Baik ya, sedikit anak nyampaikan alasan supaya bisa dimaklumi. Tadi telat karena selesai ngajar, mestinya jam 11 sudah gerak, kemudian tadi jemput anak ya, kebetulan pulang jadinya telat kemari gitu. Izin ya telat. Baik. Nah, sebelum itu kita cukupkan kajiannya, sudah paham kan pahalanya? Ya, motivasi ke pasar gitu. Bukan, ini bukan motivasi ke pasar. Motivasi kalau butuh dengan pasar lalu ke pasar baca doa ini gitu ya, paham ya? Baik, 1, 2 pertanyaan, silakan cepat langsung. Silakan. Tentunya berbeda. Orang yang mengilmui sebuah amalan dan mengilmui juga tentang balasan yang Allah sediakan, maka ada kaitan kuat, paham nggak? Ada kaitan yang kuat dirinya untuk dia bersemangat melakukan amalan tersebut. Karena ternyata yang diharapkan bukan sekedar ini perintah Allah saja dan ini ibadah kepada Allah saja, bukan, tapi Allah janjikan. Karena fungsinya dalam kondisi tertentu ada manusia mengalami kefuturan, paham ya? Kefuturan. Yang terkadang ketika futur ini level pertama seseorang ketika hendak beramal karena sekedar perintah itu berkurang dorongannya, paham nggak? Itu futur begitu dia, dan itu akan dialami setiap orang. Nah, akan dia merasa aman nanti, nggak sampai anjlok, nggak sampai dia tinggalkan amalan tersebut ketika dia mengetahui apa? Balasan dari amal tersebut. Ini bisa membuat dia apa? Naik, paham nggak? Setidaknya futurnya itu gini, kok rasanya males, telat dia. Tapi ketika dia ingat, oh balasannya begini, naik dia, paham nggak? Begitu. Jadi nggak anjlok banget, paham nggak? Dan berbeda kalau seseorang itu mengumpulkan niat di dalam beramal tersebut dengan banyak niat. Contoh ketika dia beribadah kepada Allah, bukan hanya dia ini perintah Allah, enggak itu aja dia. Contohnya apa? Ini perintah Allah, ini hak Allah, kemudian aku mengharapkan ridho Allah, kemudian Allah akan memberikan keutamaan kepadaku dengan ya
keutamaan demikian dan demikian. Nah, ini membuat semakin dia apa? Besar pahala. Karena seseorang itu akan mendapatkan pahala berdasarkan apa yang dia niatkan. Kata Nabi SAW, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawah. Sesungguhnya amal itu bergantung dengan niatnya, dan setiap orang itu mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalau dia niatkan dengan banyak itu, maka itu akan menambah semakin banyak pula ya pahala untuk dia. Bisa dipahami. Nah begitu. Beda kalau sekedar ini perintah Allah sudah. Cukup nggak? Cukup untuk dia ikhlas, itu cukup. Paham nggak? Tapi dia harus kalau mau tambah dia keutamaan semakin besar, tambahlah. Ya, dengan niat-niat baik lainnya seperti itu. Contoh menikahi janda. Nikahi janda, kalau sekedar nikahi janda, kenapa? Oh cantik. Atau menikahi karena memenuhi kebutuhan dirinya. Cukup. Tapi kalau dia tahu ini seperti apa? Sholat malam terus menerus, ya kan motivasinya. Apalagi ini janda miskin, walaupun cantik, nah gitu kan. Sengaja memang dipilih cantik miskin gitu ya. Tapi ada apa? Ada gitu. Terus apa? Ini seperti puasa terus menerus. Beda dong. Paham nggak? Nah begitu. Itu contoh supaya antum lebih paham. Biasanya kayak gitu yang lebih paham. Ada yang tanya yang lain? Silakan. Yang kedua. Ya terakhir. Sudah masuk waktu kan? Belum? Sudah, terakhir. Ya, pasar. Ya. Tentunya online dengan offline itu beda. Ya. Online dengan offline itu beda. Maka tidak bisa dia disamakan. Karena bahasa masuk di sini adalah dia masuk memang ke wilayah seperti itu. Ya. Kalau saya pribadi, ini adalah pasar yang offline. Yang ini. Adapun online enggak masuk dia. Tapi kalau ada pun berpendapat begitu, boleh tidak? Terus takar kadarnya apa? Standarnya apa? Mana wilayah mau masuknya? Oh gitu masuk. Tit. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya, wallahu alam. Tapi ana condong ini adalah pasar offline bukan online. Wallahu alam. Barangkali ini saja ya, karena sudah masuk waktu salat asar untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.